Halo, saya Gary dari By Gary, dan kali ini kita udah masuk ke chapter 27 ya, dari Gary's Art of Counting Basics, di mana ini adalah kumpulan catatan mudah dipahami yang dibuat ya, berdasarkan pemahaman saya sendiri terhadap dasar akuntansi, teman-teman. Kita langsung masuk aja ya. Apa itu konsep periodisitas, teman-teman ya? Jadi, teman-teman pasti udah pernah denger dong, laporan itu biasa dibikinnya bulanan ya, kuartal, semester, dan tahunan. Nah, itu teman-teman adalah bentuk penerapan ya dari konsep periodisitas, teman-teman. Apa itu konsep periodisitas ya? Konsep periodisitas adalah konsep akuntansi ya yang mempraktikkan pembagian masa waktu laporan keuangan ke dalam satuan periode yang umumnya diterima, teman-teman ya. Nah, adapun ya, periode yang umum diterima itu termasuk tapi tidak terbatas pada ya bulanan, kuartal, semester, dan tahunan, teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang sudah familiar ya sama laporan akuntansi, mungkin karena main saham ya, ngelihat, ini laporan laba rugi nih kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 nih teman-teman ya. Teman-teman analisis laba ruginya, teman-teman lihat neracanya gitu gini. Itu teman-teman mungkin lebih familiar ya dengan maksud saya ya untuk konsep periodisitas. Tapi untuk teman-teman yang belum familiar ya, jadi untuk laporan akuntansi itu biasanya dibuat untuk manajemen ya, itu bulanan teman-teman nih tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Laporan untung atau rugi ya teman-teman, laba rugi. Apakah kita bulan Januari ini untung atau rugi gitu teman-teman ya? Kalau misalnya rugi kenapa? Kalau untung apa yang bisa dikembangkan lagi teman-teman ya? Nah itu biasa laporan bulanan. Nah untuk yang laporannya untuk PT-PT yang udah TBK ya, itu biasanya laporannya itu per kuartal ya, keluar udah per kuartal. Itu ada laporannya. Kemudian ada beberapa orang yang memilih untuk bacanya semester dan ada yang baca juga yang tahunan, teman-teman. Nah, kuartal itu apa ya, teman-teman? Ya, mungkin di sini agak asing ya, kuartal sama semester, tapi semester harusnya lebih banyak yang tahu ya. Jadi, saya mulai dulu dengan kuartal. Kuartal itu artinya 3 bulan, teman-teman ya. Gampangnya ya, kuartal itu kalau gampangnya artinya 3 bulan, teman-teman. Jadi, 1 tahun itu kan 12 bulan ya. Kuartal itu artinya seperempat ya. Berarti 12-nya dibagi 4 ya, 12 bulan dibagi 4 jadinya 3 bulan, teman-teman. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu artinya ya, kuartal 1 itu adalah Januari hingga Maret, kuartal 2 itu adalah April sampai Juni ya, kuartal 3 adalah Juli sampai September, teman-teman ya. Lalu untuk kuartal 4 adalah Oktober sampai Desember. Nah, kuartal ini ya, kalau bahasa Indonesianya kayaknya saya ini deh, triwulan ya, itu juga termasuk ya, artinya sama seingat saya. Lalu ada quadmester ya kalau di luar ya. Quadmester, terus ada trimester. Tapi kita balik lagi ya quadmester aja ya teman-teman ya. Quadmester, semester, trimester. Nah, itu contoh-contoh istilah yang di luar teman-teman. Tapi kalau kuartal ya, kuartal itu sinonimnya kuartal ya, triwulan sama quadmester teman-teman nih. Ini artinya 3 bulan. Untuk yang semester itu artinya 6 bulan ya teman-teman ya. Kayak teman-teman kalau masuk sekolah, masuk kuliah ya, siap 6 bulan itu 1 semester. Semester itu artinya 6 bulan ya teman-teman ya. Untuk tahunan ya 1 tahun. Kita masuk ya ke peran dari konsep periodisitas ya. Konsep periodisitas itu memiliki peran yang besar ya teman-teman ya. Dalam hal pertama itu ada di penerapan prinsip pengakuan beban dan prinsip pengakuan pendapatan teman-teman ya. Nah jadi konsep periodisitas itu memiliki peran terhadap ya. Dia punya terhadap penerapannya prinsip pengakuan beban dan prinsip pengakuan pendapatan di mana prinsip pengakuan beban dan pendapatan ini sangat mengandalkan konsep periodisitas ya untuk menjalankan basis akrual. Konsep periodisitas lah ya yang membuat gambaran kapan sebuah periode dimulai dan kapan sebuah periode itu berakhir. Dan juga ya, ini agak kurang rapi teman-teman, saya minta maaf ya. Di mana ya prinsip pengakuan beban dan pendapatan akan memastikan bahwa beban dan pendapatan itu dicatat secara baik dan lengkap dalam periode pelaporan yang diinginkan dalam konsep akuntansi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih, di konsep periodisitas kan dia bisa menyatakan pengen laporannya bulanan ya. Misal kita bilang bulanannya bulan Maret aja teman-teman ya. Berarti kan konsep periodisitas pasti meminta tanggal 1 Maret hingga tanggal 31 Maret teman-teman ya. Nah, prinsip pengakuan beban dan prinsip pengakuan pendapatan ya menggunakan konsep periodisitas ini untuk menjadi panduan ya. Berarti dia harus mengakui seluruh biaya yang terjadi dari 1 Maret hingga 31 Maret itu ke dalam laba ruginya 1 Maret sampai 31 Maret teman-teman ya. Nah, ini prinsip pengakuan beban dan prinsip pengakuan pendapatan akan bekerja dengan konsep periodisitas ya. Setelah ready, ya setelah laporannya siap,
laba ruginya, nanti juga itu akan berpengaruh ke perubahan ekuitas, berpengaruh juga ke laporan posisi keuangan, juga berpengaruh ke teman-teman ya. Jadi memang konsep periodisitas ini sangat mendasar ya. Dia adalah dasar dari apa ya, bentuk-bentuk laporan lah teman-teman. Periode pelaporan. Jadi beban dan pengakuan pendapatan itu benar-benar bersandar pada konsep periodisitas. Kemudian ya ada penerapan dari matching principle ya. Matching principle ini juga sangat mengandalkan ya konsep periodisitas sama kayak prinsip pengakuan beban dan pendapatan ya. Dimana matching principle ini memastikan pendapatan dan beban yang berhubung pendapatan ya dan juga beban yang berhubungan dengan pendapatan tersebut itu disajikan bersamaan dalam periode pelaporan yang diinginkan konsep periodisitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman menerapkan ya matching principle ya. Nah, matching principle ini kan kalau kita ngomong sederhananya adalah melaporkan ya mengakui dan melaporkan ya pendapatan dan beban atas pendapatannya itu pada saat yang bersamaan teman-teman ya. Nah, ini artinya periodenya juga harus sama teman-teman ya. Maka dari itu, dia juga berpanduan dengan periode yang ditetapkan oleh konsep periodisitas. Oke, kita masuk ke chapter 28 halaman selanjutnya ya. Chapter 27 untuk contoh penerapan konsep periodisitas teman-teman ya. Contoh penerapannya itu adalah menjanjikan ya teman-teman, laporan keuangan setiap 1 bulan ya. 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun teman-teman. Nah, biasanya yang 1 bulan ini yang dapat internal perusahaan ya teman-teman ya. Kalau yang 3 bulan ini bisa keluar, 6 bulan juga bisa dilihat dari eksternal, dan 1 tahun untuk eksternal juga bisa kelihatan teman-teman. Ini kita lagi ngomongin yang TBK ya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu biasa ada kok di laporan keuangannya dia publish sama PT-PT yang TBK. Tapi kalau yang 1 bulan biasanya jarang ya, adanya itu untuk internal aja. Lalu yang kedua teman-teman ya, membuat penyesuaian setiap bulan ya, untuk menerapkan prinsip pengakuan beban, prinsip pengakuan pendapatan, dan matching principle. Jadi ya, penerapan dari konsep periodisitas itu karena dia membagi laporan itu menjadi beberapa periode ya, yang umumnya itu teman-teman harus melakukan penyesuaian 1 bulan ya. Maka kita apa ya, harus membuat penyesuaian teman-teman untuk beban pendapatan ya, berdasarkan prinsip pengakuan beban, prinsip pengakuan pendapatan, dan matching principle teman-teman nih. Ini harus setiap bulan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan matching principle ini teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke uji pemahaman. Jawablah pertanyaan berikut ya teman-teman. Nah, ini sederhana ya. Jadi misalnya nih kuartal ya. Kuartal itu berapa bulan ya. Triwulan itu berapa bulan. Trimester itu berapa bulan ya. Quartmester berapa bulan. Dan semester itu berapa bulan teman-teman. Nah, coba jawab di kolom komentar, dan apabila menurut saya benar akan saya tanggapi benar ya. Apabila menurut saya salah, saya akan menjelaskan kenapa salah dan jawaban yang benar apa. Dan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan untuk materi yang ini ya teman-teman nih, bisa coba chat juga di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi. Kemudian kalau ada kritik dan saran boleh disampaikan ya teman-teman ya. Siapa tahu cara pengajaran saya sulit dipahami atau bagaimana. Saya terbuka untuk masukan. Sekian, terima kasih, dan ini adalah akhir dari chapter 27 ya teman-teman ya. Sampai jumpa di chapter 28.